Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Wadyabala, Wijaya BT, para pecinta budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Episode kali ini kita akan mengulas perjalanan ajaran Islam yang dibawa masuk oleh Jumadil Kubro ke Kerajaan Majapahit hingga ke beberapa wilayah yang ada di tanah Jawa yang dibawa oleh anak cucu Syekh Jumadil Kubro. Yang mana kali ini kita akan ulas putra Syekh Jumadil Kubro yang nomor 5 yang menyusul ke Nusantara. Wadyabala, mari kita simak siapakah putra Syekh Jumadil Kubro yang menyusul ke Nusantara selain putra Syekh Jumadil Kubro yang di episode sebelumnya sudah dijelaskan. Langsung saja kita baca konteks teks dalam bahasa Jawa di sebuah serat karya para pujangga keraton yang akan kita sampaikan. Sorosilah ngampel dento, koneng putranipun Syekh Maulana Jumadil Kubro, putra nomor gangsal kang Ibu Siti Fatimah Kamarungi, nami Syekh Maulana Abu Ali Ibrahim ing asmara Tanan Negari Cempo. Garwanipun 3, garwa sepuh nami Siti Saripah, putranipun Syekh Wadi saking Jeddah. Putrane Syekh Wadi putrane Syekh Hasan putrane Sayyid Askar. Kita persingkat, Syekh Wadi ini adalah dzurriyyah dari Sayyidina Syarif Muhammad Bakir, adik dari Sayyid Zainal Alim. Beliau ini adalah putra dari Sayyid Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan sahabat Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Sayyidina Fatimah putri dari Sayyidina wa Habibina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Garwa panengah nami Jumilah, putranipun Raja Aceh. Garwa kang nem Dewi Suwan Awanti, tembung Jawi Sasanawati kasebut Dewi Sujinah. Wondene putranipun Sri Prabu Kian, Ratu Nagari Cempa. Mbajeng Dewi Daran Awanti, tembung Jawi Dewi Andrawati, ingkang ginarwa dhateng Sri Prabu Brawijaya kaping gangsal ingkang wekasan ratu ing Majapahit. Putra pengulu Dewi Daran Parwana, tembung Jawi Dewi Anaraprana, ingkang kegarwa Raja Siyung Laut ing Blambangan. Putra kang Pramodya Dewi Suwan Awanti, krama pikantuk Syekh Maulana Abu Ali Ibrahim wau. Putra ingkang wuragil kakung nami Awandinab. Lajeng manjing Islam anyekabat dhateng IP Syekh Maulana Abu Ali Ibrahim. Sareng gumanti ingkang rama dados ratu ing negari Cempan nami Sultan Sirajuddin. Syekh Maulana Abu Ali Ibrahim wau sampuning ketriman kemantu pikantuk Dewi Suwan Awanti lajeng kedadosaken imam wonten ing asmara tanah salebetipun negari Cempo. Lajeng karan Syekh Maulana Abu Ali Ibrahim asmara peputra 8. Setunggal ibu saking Jeddah, Sayyid Ngali Gopar. Tesih ibu saking Jeddah, Sayyid Hasan As'adi. Kaping 3 Sayyid Ahmad Biroi, kaping sekawan Sayyid Ngali Nakid. Putra Syekh Ibrahim Asmara Kondi ingkang saking garwa putri Raja Aceh.
Maulana Kaji Mutakim nomor 6 saking garwa Putri Raja Aceh Maulana Kaji Mutar. Nomor 7 saking garwa Putri Cempo Sayyid Ali Murtala. Dhateng tanah Jawi naga tanah ing Gresik nami Pendeta Ngali Murtala krama pikantuk putraning Arya Baribin ing Madura. Krama malih pikantuk putraning Jaran Panoleh ing Sumenep. Krama malih pikantuk putraning Arya Teja Tubin. 8 Sayyid Ali Rahmat dhateng tanah Jawi naga dhateng ing Surabaya nami Susuhunan Ketip lajeng dedalem ing Ngampel Denta karan Kanjeng Susuhunan Ngampel Denta. Wadyabala didalamkan dalam serat karya para pujangga keraton bahwasanya Syekh Ibrahim Asmara putra Syekh Jumadil Kubro yang nomor 5 yang dari pernikahan dengan Putri Kesultanan Ngerum yaitu daerah Turki menyusul masuk ke Nusantara yang mana dijelaskan bahwa Syekh Ibrahim Asmara itu tadinya dari Jeddah Arab karena beliau menantu Syekh Wahdi. Syekh Wahdi ini yang datang menghadap Majapahit pertama bersama Syekh Jumadil Kubro dan rombongannya. Nah, Syekh Wahdi ini kembali ke Jeddah Arab. Nah, Syekh Ibrahim Asmara dalam catatan serat para pujangga keraton, beliau diriwayatkan masuk ke Nusantara itu dari Jeddah Arab. Lalu beliau masuk ke wilayah Nusantara. Yang mana Syekh Ibrahim Asmara ini mempunyai 3 istri. Yang pertama Siti Saripah binti Syekh Wahdi dari Jeddah. Duriyah Sayyid Muhammad Al-Bakir. Yang kedua adalah Jumilah binti Raja Aceh. Yang ketiga adalah Dewi Swan Awanti atau dengan istilah Jawanya adalah Dewi Sasanawati atau Dewi Sujinah. 3 istri beliau melahirkan 8 putra. Syekh Ibrahim Asmara pada saat masuk ke negeri Cempa, beliau setelah menikah dengan Putri Prabu Kian, Raja Cempa, beliau dijadikan imam di wilayah Tanah Asmara. Yang mana Tanah Asmara ini adalah wilayah Kerajaan Campa, sehingga beliau disebut dengan sebutan Syekh Maulana Abu Ali Ibrahim Asmara. Diterangkan dalam sebuah serat catatan para pujangga keraton dengan dialika lisan orang Jawa. Sehingga nanti perlu dicocokkan dengan dialika istilah orang Arab. Yang intinya akan kita jelaskan di sini adalah dengan dialika catatan dialek orang Jawa. Syekh Ibrahim Asmara ini masuk ke Nusantara serta putranya dan adik iparnya yang dari kerajaan Cempa yang bernama Pangeran Awandinap. Pangeran Awandinap ini adalah putra laki-laki terakhir dari Prabu Kian kerajaan Campa. Yang mana nanti akan menggantikan Prabu Kian menjadi Sultan di Cempa yang bergelar dengan Sultan Surojudin. Yang mana Sultan Surojudin ini nanti putrinya dinikah oleh Duriyah Syekh Jumadil Kubro yang di episode sebelumnya sudah dijelaskan diutus oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke Nusantara, lalu singgah anak cucunya ke Campa. Anak cucu Syekh Jumadil Kubro dan menikah dengan putri Sultan Sirajuddin yang bernama Kanjeng Sunan Magdum.
Jadi Duriah Sejumadil Kubro yang bernama Kanjeng Sultan Magdum ini menikah dengan putri Sultan Sirajuddin. Nah, nanti Sultan Sirajuddin atau Pangeran Awan Dinap ini ikut Hanyekabat dengan Syekh Ibrahim Asmoro ke tanah Jawa. Sedangkan di Campa diteruskan oleh menantunya itu tadi menjadi Sultan di Kerajaan Campa. Nah, nanti anak cucunya yang bernama ada yang menurunkan Pangeran Pujangga menjadi salah satu jajaran wali di era Sunan Ampel. Duriahnya nanti ada yang menjadi Adipati Wirasaba di Banyumas dan sekitarnya, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap yang bergelar Adipati Wirasaba ke-1 atau Adipati Warga Hutomo 1. Nah, Sultan Sirajuddin ini di Jawa nanti dengan umumnya di sejarah-sejarah dikenal dengan Abu Hurairah atau di Surabaya itu kadang dikenal dengan Sunan Kapasan. Wadyabala, sedangkan putri seorang pengulu di Kerajaan Campa yang bernama Dewi Daran Parwono atau Dewi Andreoprono ini dinikah oleh Prabu Siung Laut Raja Blambangan, kakeknya Sunan Giri dari jalur ibunya. Nah, ada mata rantai yang berkesinambungan antara pernikahan dan kekerabatan Duriah Sejumadil Kubro dengan Kerajaan Majapahit dan nanti dengan Kerajaan Pajajaran juga di lain waktu akan kita jelaskan. Lalu kenapa Syekh Ibrahim Asmoro itu bisa diterima di Majapahit? Karena putri pertama dari Prabu Kian Kerajaan Campa, yaitu Dewi Andorawati, itu dinikahi oleh Sri Prabu Brawijaya V Raja Majapahit yang terakhir. Nah, sehingga diterima sebagai saudara ipar dan sebagai ponakan. Lalu dipersilahkan menempat di wilayah Kerajaan Majapahit, yang mana yang masyhur di dalam kesejarahan itu nanti Sunan Ampel dan Raja Pandita atau Said Ali Murtado di Gresik, kakaknya Sunan Ampel. Beliau menikah dengan putrinya Pangeran Jaran Penoleh, menikah dengan putrinya Arya Baribin, menikah juga dengan putrinya Arya Teja. 3 istri dari Raja Pandita atau Said Ali Murtado, kakaknya Sunan Ampel, ini adalah bangsawan Kerajaan Majapahit, putra-putra dari Prabu Brawijaya itu sendiri, sehingga di samping Said Ali Murtado atau Raja Pandita kakaknya Sunan Ampel itu adalah keponakan Prabu Brawijaya, juga masih terhitung sebagai anak cucu mantu Prabu Brawijaya, sehingga sangat dekat sekali kekeluargaan. Nah, antara keluarga Syekh Jumadil Kubro dengan Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat ini saling persilangan pernikahan dan menjalin mata rantai yang tak terputus di dalam pernikahannya, sehingga nanti di Nusantara khususnya tanah Jawa, kadipaten-kadipaten, bupati-bupati sampai era akan kemerdekaan tahun 1945 sebelum adanya era pemilihan secara langsung, secara demokrasi, itu nanti bupati-bupatinya adalah duriah dari kerajaan besar ini, yaitu Majapahit dan Pajajaran, dan bersilang dengan keluarga Syekh Jumadil Kubro. Sangat beruntung dan diberkahinya Indonesia khususnya tanah Jawa, yang mana di situ atau di bangsa kita, di negara kita diutus atau berada anak cucu Rasulullah SAW dan garis keturunan raja-raja yang menata wilayah Nusantara, menjaga Nusantara dari masuknya bangsa-bangsa asing yang ingin untuk menjajah pada saat itu. Lalu mengajarkan peradaban sehingga bangsa Indonesia dulu sempat menjadi kerajaan besar di era Majapahit. Wadyabala dimanapun Anda berada, jangan lupa apabila ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa
like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini lebih maju dan inovasi dalam menyampaikan sejarah dan budaya dan ajaran-ajaran Jawa dalam naungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Wadyabala, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perbedaan informasi dan apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan kata-kata. Kurang lebihnya kami sebagai pecinta budaya dan sejarah hanya ingin menyampaikan kesejarahan dan melestarikan sejarah budaya bangsa Indonesia. Tetap NKRI, Pancasila Sakti, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.